Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih bahas tentang subpokok tentang ASEAN. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang siapa aja sih tokoh-tokoh pendiri ASEAN, apa tuh kepanjang ASEAN, kapan berdirinya dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa aja faktor pendorong dan penghambat kerjasamanya. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam itu negaranya itu dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya beberapa negara penghasil minyak membentuk satu kerjasama yang diberi nama OPEC, yaitu Organization of Petroleum and Exploiting Countries. Nah, dari perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melakukan kerjasama dan seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan Singapura juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu kesamaan dan perbedaan wilayah, yaitu yang dikaji tentang kondisi geografis, yaitu karena kesamaan letak geografis beberapa negara di satu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Yang ketiga yaitu kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi itu negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya seperti NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang terbentuk pada tahun 1949. Nah, itu tuh organisasinya itu seperti negara-negara Eropa Barat dengan kesamaan ideologi liberalisme dan kapitalisme, dan Warsaw Pact atau fakta kuasa yang terdiri dari universitas serta tujuan negara Eropa Timur memiliki kesamaan ideologi komunis. Nah, apa aja tadi sudah faktor pendorong, sekarang faktor penghambat. Ada 3. Yang pertama, keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman menjadikan negara lain enggan bahkan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Dari segi perdagangan misalnya, para pedagang tidak mau menjual barang negara yang tidak aman tersebut karena khawatir akan kehilangan barang atau tidak berlayar. Berikutnya, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan suatu pemerintah negara dapat menghambat kerja suatu negara tersebut dengan negara lain. Sebagai contoh, adanya kebijakan yang cenderung menutup diri dari negara lain seperti negara pemerintah Korea Utara. Ketiga, perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara tentu akan menunda hingga menghentikan kerjasama negara-negara tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang lambang ASEAN. Lambang ASEAN itu ada warna biru, yaitu melambangkan keamanan dan kestabilan. Ada warna merah yang maksudnya semangat dan dinamisme. 3, warna putih menunjukkan ketulenan. Yang keempat, warna kuning melambangkan kemakmuran. Yang kelima yaitu 10 tangkai padi yang melambangkan impian Bapak penemu ASEAN. Yang ke-10, negara Asia Tenggara yang bersatu dan bersahabat. Nah, asas-asas ASEAN. Asas-asas ASEAN itu dia kemarin kita sudah bahas tentang dia itu berdasarkan tentang deklarasi Bangkok. Nah, apa aja sih asas ASEAN? Pertama, adanya kepentingan dan masalah-masalah di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam rangka memperkokoh solidaritas regional kerjasama yang ada. Yang kedua, atas dasar jiwa persamaan dan persekutuan sehingga memberikan sumbangsih terwujudnya perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Ketiga, untuk mewujudkan cita-cita perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial dan didasarkan atas keterkaitan sejarah dan kebudayaan. Keempat, memikul tanggung jawab bersama untuk mewujudkan mantapnya stabilitas ekonomi sosial demi terwujudnya cita-cita rakyat dan bangsa masing-masing. Yang kelima, semua pangkalan asing di kawasan Asia Tenggara bersifat sementara. Tidak maksudnya itu
secara langsung dan tidak langsung untuk kemerdekaan dan kebebasan nasional dari negara kawasan Asia Tenggara. Nah, di struktur ASEAN itu terbentuknya itu sebelum KTT yang di Bali, yaitu seperti pertama sidang tahunan para menteri, yang kedua standing komite, tiga komite tetap dan khusus, yang keempat sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara ASEAN. Nah, Anda tahu kan bahwa KTT ASEAN itu terjadinya di Bali pada tahun 1976. Apa aja sih struktur organisasi ASEAN itu setelah dia mengalami perubahan? Yaitu pertama, pertemuan para kepala pemerintah atau summit meeting. Pertemuan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Yang kedua, sidang tahunan menteri-menteri luar negeri ASEAN atau annual ministerial meeting. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi. Yang keempat, sidang para menteri non ekonomi. Keempat, standing komite. Yang kelima, standing komite. Yang keenam, komite ASEAN. Berikutnya sampai di sini aja kita materinya dulu. Nah, silakan Ananda kerjakan tugas di bawah ini. Selamat bekerja dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.